Pemirsa, hari ini kami sengaja berkunjung ke SMP Negeri 4 Pemulutan guna melihat dari dekat proses belajar mengajar, keberadaan fasilitas, serta prestasi yang mereka dapatkan selama ini. Ikuti terus kami. Sekarang siswa-siswi SMP Negeri 4 Pemulutan sedang menggelar opening ceremony. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pimpinan Agung Pos Bapak Haji Muhammad Syarifuddin Basri, SIKOM MIKOM. Yang kami hormati pemimpin redaksi, host dan kameramen Agung Pos. Yang kami hormati Kepala SMP Negeri 4 Pemulutan Bapak Iwan Zaprianto SSI. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru dan staf TU SMP Negeri 4 Pemulutan, serta siswa-siswi SMP Negeri 4 Pemulutan yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat dan rahmat hidayahnya lah kita berkumpul bersama dalam acara perform kegiatan ekstrakurikuler SMP Negeri 4 Pemulutan Ogan Ilir. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kejahilian menuju ke alam yang penuh peradaban dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan sekarang ini. Amin Allahumma amin. Susunan acara program podcast channel Agung Pos memperkuat suksesnya program Bupati Ogan Ilir dengan menampilkan perform seluruh kegiatan kurikuler, KO kurikuler dan ekstrakurikuler SMP Negeri 4 Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir. Rabu 14 Mei 2025 dimulai. Acara pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah di bawah bimbingan Ibu Yusnilia SPDI DR dalam kegiatan Imtak SMP Negeri 4 Pemulutan yang akan dibacakan oleh Puri Andita siswi kelas 9A dan sari tilawah para Najwa kelas 8B. Kepada Puri dan para kadi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan perantara kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Kalla innal insana layatgha. Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Allah
karena dia melihat dirinya serba cukup. Inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah kembalimu. Ara'aital ladzi yanha, bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Abadan idza shalla, seorang hamba ketika dia mengajarkan sholat. Ara'aita in kana 'alal huda, bagaimana pendapatmu jika orang yang dilarang itu berada di atas kebenaran? Au amara bittaqwa, atau dia menyuruh bertakwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Alam ya'lam tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Kalla illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, ketahuilah sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya. Nasiyatin kadibatin khafi'ah, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Falyad'una dia, maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolong. Sanad'u zabaniyah, kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah dan dekatkanlah. Shadaqallahul azim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahul Azim, Shadaqallahul Azim. Semoga yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Acara ketiga, perform seluruh kegiatan ekstrakurikuler SMP Negeri 4 Pemulutan. Penampilan pertama, Tari Wonderland, persembahan Sanggar Tari SMP Negeri 4 Pemulutan, di bawah binaan Ibu Ismarina Sadewi SPDGR. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace, with a million timeless treasures, with an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland.
muda-muda keke. Soleran, anak yang manis, jangan dicium, sayang kalau dicium, merah hatinya. Walaupun dan jauh di batu, kumbang sang seberkuliah, terkadang juga melangkah lalu, sampai masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara bisa dimanapun saat ini sedang menyaksikan channel siaran Agung Post Group bersama saya M. Sarifudin Pasir SIKOM. Saat ini atau hari ini kami sengaja berkunjung ke SM4 Negeri Pemurutan, ingin mengetahui lebih jauh, lebih dalam tentang kondisi sekolah ini, mulai dari fasilitas, kondisi suasana belajar mengajar, serta prestasi yang pernah didapatkan selama ini. Dan kami sekarang sudah berhadapan dengan Bapak Kepala Sekolah, Pak Iwan. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat Pak ya? Sehat Pak. Wah, kalau saya ini kan enak komunikasi. Komunikasi ini bisa menambah pengetahuan, pengalaman, dan menyelesaikan masalah. Dan di samping Pak Iwan, nanti Pak Iwan mungkin bisa diperkenalkan satu persatu ibu-ibu ini. Nanti kita akan wawancara langsung sehingga para pemirsa tahu. Kalau kita di sini pasti sudah tahu semua bagaimana keberadaan, prestasi, dan proses belajar mengajar. Tapi orang-orang di sana termasuk pihak yang berkompeten mungkin perlu mengetahui secara detail tentang sekolah ini. Maka dengan itu nanti kami kepada Pak Kepala Sekolah supaya dapat membeberkan secara detail tentang keberadaan sekolah ini, maupun dia fasilitasnya lengkap ataupun yang belum lengkap, silakan saja. Dibuka sehingga peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Kabupaten Ogan Ilir berjalan dengan maksimal. Jadi yang mana prioritas, yang mana belum prioritas, bukan soal sekolahnya bagus dan tidak bagus, tapi aktivitas guru menjadi parameter sukses tidaknya pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di setiap sekolah yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Itu Pak Iwan, Ibu, Assalamualaikum, sehat semua ya?
Oke, terima kasih. Kita bertemu kembali. Dan kepada Pak Iwan silakan untuk menceritakan profil sekolah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat datang, Salam. Ya. Pak Saifuddin dan tim Pos Agung Pos yang sudah hadir di sekolah kami ini. Jadi saya akan memaparkan, menjelaskan tentang profil sekolah kami ini. Sekolah kami ini berdiri tahun 2007. 2007. Ya. Itu alhamdulillah tanah kita ini sudah hamil, Pak. Oh, bukan bubar. Oh. Siswa kita kurang lebih 200. Jumlah guru kita itu ada 15 orang guru, 2 tata usaha, dan ada 2 tenaga sekolah. Oh. Kita yang PNS semua. untuk yang guru alhamdulillah PNS semua, Pak. PNS semua. Iya. Ada P3K juga mungkin? Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Semua PNS ya, PNS murni. semua. Ya, oke, lanjut. Sekolah kita ini, Pak, kita banyak sekali kegiatan-kegiatan, Ya. tapi sesuai dengan tugas pokok kepala sekolah itu adalah manajerial. Saya membagi 4 bidang. Oh. Itu yang pertama bidang kurikulum, yang kedua bidang siswaan, yang ketiga bidang humas, yang keempat bidang sama. Ya, ya. Untuk bidang kurikulum itu adalah yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan akademik di sekolah. Salah satunya adalah pembagian tugas, pembagian tugas guru, tata usaha, itu untuk masalah kurikulum. Yang kedua bidang siswaan. Ya. Bidang siswaan ini itu membawahi termasuklah BK, pembina OSIS termasuk Oh, di ya. di bawah naungan siswaan. Semacam koordinator ya. Ya. Satu kelas itu masuk di bawah bidang siswaan juga. Misalnya bidang yang ketiga adalah bidang humas masyarakat. Ya. Ini humas ini itu bagaimana menjalin hubungan dengan masyarakat. Salah satunya berkolaborasi dengan tim komite, Pak, tim komite sekolah sesuai dengan Permen 75 tahun 2016. Ya. Jadi sekolah kami ini sudah ada komite yang terdiri dari 9 anggota. Ya, Jadi ya. 3 tahun sekali kami melakukan pemilihan komite. Juga kami juga di bidang humas ini bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar tempat pungutan ini. Ya, ya. Yang di wilayah Ya. sini ya. Ya. Untuk yang terakhir itu adalah bidang sarana prasarana. Ya. Sarana prasarana ini itu adalah bidang yang membidangi bagaimana mendata aset-aset negara, baik dari APBD ataupun dari APBN. Termasuk sertifikat. Iya, sekolah. maksudnya sertifikat sekolah itu masuk aset juga. Kalau sekarang sudah sertifikat ya? Lengkap, Pak. Ada. Sudah. Oke. Lanjut. Kita juga dibantu oleh tim, Pak. Tim koordinator yang pertama tim anti narkoba. Itu dibawahi oleh Ibu Raida. Kalau tim artinya lebih dari 1 orang. Iya, lebih dari satu orang. Kita ada SK-nya. Kita buat SK dan program kerjanya juga. Nah, yang kedua anti bully. Jadi dibantu 2 tim ini yang nanti akan membantu warga siswaan. Ya, ya, ya. Untuk kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan pendukung sekolah itu adalah kegiatan eskul. Eskul. Ya, jadi kegiatan eskul ini kami ada eskul yang pertama eskul pramuka, Pak. Ya, eskul pramuka ini alhamdulillah kita sudah dapat juara. Ya, 1, 2, 3 tingkat kabupaten dan provinsi. Yang kedua kita ada eskul PPR. Alhamdulillah kita sudah mencapai prestasi di kabupaten. Ya, ya. Juara 1, 2. Ya. Selanjutnya kita juga ada eskul karate. Alhamdulillah baru didirikan, Pak. Tahun 2025 ini. Baru didirikan. Iya. Selama ini apa bela dirinya? Kita punya tapak suci pencaksilat. Oh, pencaksilat. Iya, sebelumnya kita punya pencaksilat tapak suci. Gurunya juga kita datangkan dari luar dan dibantu oleh koordinator. Ya, seperti tadi yang kita lihat ya. Iya, itu yang kita kemarin kita pertunjukkan. Iya, ya. Selanjutnya kita juga ada eskul Rohis, Pak. Rohis. Rohis. Keagamaan ya? Iya, keagamaan. Ya. Jadi kita ini di Rohis itu anak-anak ini kita bebani target untuk menghafal Al-Quran. Alhamdulillah Bu Yus sudah berapa juz? Anak kita sudah 1 juz ya. Ya, ya. Baru dimulai lagi. Itu Iya. baru mulai mungkin ya. Mulai, Pak. Oh ya, ya. Jadi kita buat program jadi anak-anak ini Ibu ini guru apa? guru agama. Oh ya, oke. Lanjut. Jadi setiap pagi anak-anak itu kita biasakan membaca doa, Ya. membaca Yasin, menari kalau hari Setiap pagi, bukan setiap hari Jumat.
Enggak, setiap hari itu kita baca doa, Pak. Oh, ya, doa ya. Iya. Kalau Yasin mungkin sekali Yasin. seminggu ya. Ya, itu Oke. hari Jumat itu Ya, ya. baca Yasin, sekalian ada ceramahnya. Ceramah, ya. Nah, biasanya itu tausiah ini ada dari siswa sendiri, Oh, kami latih kan, jadi terbiasa. Bisa juga dari guru-guru yang bidang studi, ya. ya juga bisa juga kepala sekolah juga. Iya, Itu, iya. Pak. Materinya menyangkut kehidupan. Ya, dengan kehidupan Pak. Sehari-hari. Itu bidang eskul. Nah, selanjutnya kita juga ada eskul pramuka. Oh, Eskul pramuka ini baru, iya. alhamdulillah akan berjalan Pak, insya Allah. Itu 2 program yang akan kita targetkan, itu aplikasi Word dengan aplikasi Excel. Iya, iya. Jadi biar anak-anak kita nantinya ada pengetahuan tentang komputer. Ya. Dan untuk pengajarnya, kebetulan tadi sudah kita siapkan, sudah datang lamar, insya Allah nanti akan bergabung di sini. Bapak yang baru datang tadi. Tapi kemarin kan sudah tampil ya. Dia opening ceremony kemarin. Iya Pak. Tampil kan? Ya. Oke. Insya Allah kita akan berjalan. Komputer ini nanti akan menjadi nilai jual sekolah kita. Ya. Nah, selanjutnya sekolah kami ini Pak, kami menggratiskan Pak. Oh, Menggratiskan seluruh baju sekolah. Jadi dari baju batik, itu baju olahraga, baju muslim, dan alat tulis Pak. luar biasa, kasih tepuk tangan. Sedikit kita tahan saya ini dulu nanya tentang gratis baju. Dari mana sumber dana? Jadi kita ini begini Pak, kita ini kan istilahnya di sekitar kita kan ada donatur-donatur Pak. Oh, Bisa ya. kita mengambil dari Ya. misalnya perusahaan-perusahaan. Tapi komite ya yang berperan. Iya, Ya. begitu Pak. Ya. Nggak bisa kita itu Ya, dari ya, sifat ya, sumbangan kan. Artinya Ya. dia tidak memaksa Pak. Iya, ya. Nah, bisa juga dari guru-guru yang ingin Partisipasi. bersedekah. Kan Ya. kadang-kadang kita ini kan bersedekah ini kan kadang-kadang Betul. susah Pak. Kalau kita tak sengaja itu mungkin Ya. agak sulit. Tapi kalau kita biasanya, ini kan untuk Ya. pendidikan, jadi amal jariah. Ya. Kalau kita ini, Artinya komitenya aktif ya. Ya. tapi sifatnya tidak memaksa. Ya. Kita tidak menentukan guru-guru sekian-sekian tidak. Jadi yang ingin Ya. bersedekah 1 tahun sekali, Tapi artinya komitenya berperan sekali ya. sangat berperan Pak. Setiap tahun. Sudah Setiap- berapa tahun Pak Iwan di sini? Ini yang 6 tahun ya, tahun ke-6 ya. Tapi Pak Iwan 6 tahun. enggak, saya baru setahun ini Pak di sini. Saya mungkin nanya dengan Ibu siapa saja nih. Dulu pakaian gratisnya setiap tahun. Iya. Setiap tahun memang sudah ada. Ya. Iya, iya. Ya, ya. Ya, ini kan ada kan kita ditonton oleh sekolah yang banyak. Iya. Semua kan ribut-ribut soal baju sekolah. Ya. Sedangkan itu menjalankan program komite. Padahal semua tujuannya bagus benar. Tapi saya kira dengan program seperti SMP 4 pemulutan, sekolah lain bisa mencontoh. Ya, lanjut Pak Iwan. Jadi setiap tahun kita ini meningkat lagi Pak. Misalnya kita tahun kemarin kita gratisnya baju ini dengan baju ini, batik dan baju muslim. Dan tahun ini itu naik lagi. Ya, Nah, itu jadi setiap tahun ada peningkatan. peningkatan. Peningkatan untuk bagaimana kita menggratiskan siswa. Iya, iya. Selanjutnya juga kita kerjasama Pak untuk transportasi. Karena Oh. siswa kita kan jauh-jauh Pak. Oh, Ada yang pulang ke Sungai Rasau, ada Iya, yang ke iya. Pekayu. Itu kita ada ada tugas. mobil mungkin. Ada mobil Pak. Ada mobil bis. besar ya. Ya. Bis. Bis sekolah. Bukan Pak, bis ini mitra. Jadi Oh. mitra sekolah Ya, untuk ya, memudahkan anak-anak. Itu. Artinya mitra itu khusus kita ya. Iya, kita usus untuk Ya. SMP 4 pemulutan Pak. Ya, ya. Sudah lama itu Sudah lama itu Pak? menjalin kerjasama. Iya, sudah lama. Lama itu. Ya. Berbicara kita ini kan sering ribut-ribut akhir tahun ini kan baju, Maju Pak. fasilitas juga kadang-kadang ada yang diminta, ada yang gimana. Bagaimana dengan fasilitas tentang kemitraan yang menyangkut kemitraan? Ada nggak? Ada Pak. Alhamdulillah kita ini mitra dengan Titi Buyung, kita dapat bantuan tanah timbun Pak. Oh, Dulu ini rawa tengah-tengah ini. ya, ya, ya. Jadi kita Ya. buat proposal, sekolah yang buat proposal, alhamdulillah di ACC dan mereka membantu tanah-tanah yang di lapangan ini Iya, bermanfaatkan sekarang. Kalau dulu rawa susah, apalagi Artinya mereka donatur yang ini ya mitra-mitra itu welcome ya. welcome Pak. Ya, bukan artinya mungkin bukan sekolah kita saja mungkin. Sepanjang yang mengerti Berarti. meminta itu pendekatannya kan. Iya, iya. Ada PT lain juga, PT Epson Pak. Oh, PT Epson itu membantu kita juga. Jadi iya. kadang kita itu komputer mungkin. bukan Pak, printer. Oh, printer. Iya, jadi Ya, ya. kepedulian Epson itu. Perangkat Pak, lunak ya. Iya Pak. Ya. Jadi kepedulian Epson itu dia melihat kita ini kan sering menggunakan
perangkat Epson, Oh, produk oh Epson. ya produknya ya. Jadi, alhamdulillah dari Jakarta datang ke sini, pimpinannya langsung meninjau sih, ternyata memang Itu diundang komite bekerja sama dengan kepala sekolah atau mereka tahu sendiri tentang kebutuhan? tahu sendiri Pak. Tahu. Iya, Artinya setiap sekolah mereka kunjungi mungkin? Oh tidak Pak, Tidak. khusus untuk pemulut ini, alhamdulillah SMP 4 pemulutan yang dapat. Maka dengan itu Ya organilir ya. artinya Organilir SMP 4 pemulutan yang dapat. ada hubungan individual mungkin ya, hubungan baik mungkin sehingga mereka diundang. Itu. Tidak Pak, dia melalui data Pak. Oh, melalui Dia data. data bahwa sekolah kami ini kan sering sipla Pak. Oh, Sipla ini kan bisa dibaca kan sekolah-sekolah mana yang oh, dominan memakai produk Ya, ya, Epson. ya, ya. Alhamdulillah kami ini pecinta Epson. iya, iya, iya. Makanya cepat bantunya dia. Jadi hubungan dengan saya, kontak dengan saya, Pak ini alhamdulillah di ACC kan. Oh, Dapat iya, bantuan ya banyak juga. Ada Iya. printer, alat-alat Epson yang lainnya. Iya, iya, Masuk iya. tinta lah Pak. Alat atik kan juga ada ya banyak. Iya, iya, iya. Artinya, tapi kalau komputer katanya ada yang bantu juga. Ada Pak. Ada kemitraan juga. Ya. Enggak, kalau komputer ini itu bantuan dari APBN, Pak. Oh. APBN ya. Oh, Pusat APBN ya. kementerian. Pusat ya. Ya. Ada melibatkan mitra. Tidak, Pak. Iya, luar biasa. Dapat bantuan. Ya. Tahun 2025 ini direhab semua Pak gedung-gedung ini. Terima Ya. kasih lah dengan Pak Bupati, Ya. Pak Panca, juga dengan Pak Sayadi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan-Ilir. Ya. Ya artinya prioritas untuk sipil pemulutan ini luar biasa. Di tahun 2025 ini ada pembangunan labor komputer, Iya. ada rehab gedung guru, kepala Ya. sekolah ini modern Pak. Iya. Dan juga pustakaan direhab, Ya. musola ya banyak sekali. Alhamdulillah. Artinya begini, saya tertarik dengan kemitraan. Hmm. Kemitraan ini tentunya bagaimana pola pikir komite ya, peran komite untuk mencari kemitraan itu supaya sekarang kita efisiensi anggaran seluruh Indonesia, bukan cuma Ogan-Ilir. Memang saya kira kemitraan itu perlu dijalin ya, supaya membantu yang belum terjangkau atau yang belum terlaksana oleh pemerintah untuk kepentingan belajar mengajar. Saya kira SMP 4 ya, saya baru di sini dengar itu kemitraan bisa bermanfaat bagi kepentingan pendidikan. Mudah-mudahan nanti ada yang nonton ini, mereka memanfaatkan. Saya masing-masing di daerah itu kan ada semua urusan swasta yang atau apa ya berusaha, bukan berarti keroyokan harus ke Buyung semua misalnya. Tidak seperti itu, harus ke Arwana semua misalkan di Indralaya. Kalau Arwana saya dengar sudah sering itu, Sering Pak. sudah sering kalau Arwana, tapi banyak juga yang tidak ngerti untuk pendekatan ke sana komitenya. Nah, saya kira memang komite ini memang tidak bisa seperti dulu kita yang penting orangnya mau, orangnya memang harus berwawasan juga. Pak Iwan, mungkin tahan dulu Pak Iwan, nanti kalau ada kita tanya. Saya ingin kenal betul Pak. Boleh? Oh ya, Iya. silakan. Ya, boleh dikenalkan ya. Iya, saya Oke. kenalkan dulu. Ini Ibu Nelly, Ya. ini Ibu Dr. Anda Nelly, Ya. Dina, Wakakurikulum. Ya. Sebelahnya adalah Ibu Sinta Sundari, Sarjana Pendidikan, Wakakesiswaan. Ya. Sebelahnya lagi Ibu Ida Sumani, Sarjana Pendidikan, Wakah Humas. Ya. Humas ya. Ibu Ya, ya. Ismalia, ini Sarjana Pendidikan. Ya. Ibu guru bidang studi agama Ya. sekaligus koordinator OHIS Pak. Oh. Ya. Ya. Pak Dr. Andes Iswayudi ini selaku Waka Sarana Prasarana. Oh. Nah, inilah yang mendampingi saya di sini, membantu saya merupakan tim yang solid Pak. Iya. Alhamdulillah mereka ini kerjasamanya luar biasa. Iya, ya. Mudah-mudahan Ya. jadi apa jadi ya Pak. Ya, artinya ini kan tokoh sentral Sentral Pak. yang memang keberadaannya dibutuhkan untuk meringankan tugas pemerintah dan kepala sekolah sekaligus untuk kepentingan bersama, meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah ini. Saya kira demikian tujuannya. Iya, Pak. Saya ingin dulu ke Ibu yang di sebelah Bapak. Silakan Bu. Bidang apa, sehari-hari mengajar seperti apa? Kalau ada kendala-kendala ceritakan saja. Kalau ada yang perlu saya tanyakan, Silakan Bu. Terima kasih. Perkenalkan, Ya. saya Dr. Nelly Herlina sebagai Wakakurikulum SMP Negeri 4 Pemulutan. Ya.
Sehari-hari tugas saya adalah membantu kepala sekolah dalam kelancaran proses belajar mengajar di sekolah. Tentu saja tidak terlepas dalam kegiatan proses belajar mengajar di sekolah itu, tentu saja ada pembagian tugas yang setiap semester itu kami lakukan, pembagian bidang-bidang tugas dan termasuk kepada tugas-tugas tambahan yang akan membantu kegiatan dan kemampuan guru. Jadi kalau tugas-tugas sehari-hari itu kan sudah kita bagi dalam pembagian tugas. Tetapi ada tugas-tugas tambahan yang khusus meningkatkan kemampuan guru, meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh guru. Tentu saja guru itu ada beberapa kesempatan Artinya untuk meningkatkan SDM itu ya? Ya, SDM guru. Jadi SDM guru itu kan bisa kita gunakan melalui satunya guru punya wadah itu MGMP mata pelajaran yang dilakukan oleh seluruh guru mata pelajaran se-Kabupaten Ogan Ilir. Itu untuk keluar. Jadi guru bisa meningkatkan potensinya melalui MGMP. Yang kedua, di sekolah ini kompetensi guru ditingkatkan melalui kami setiap tahun 2 kali dalam 1 tahun itu kami melakukan in-house training. In-house training itu adalah kemampuan-kemampuan berbagi di antara guru tentang kegiatan-kegiatan pembelajaran, bertukar pikiran tentang bisa membahas tentang kendala-kendala dalam pembelajaran, berbagi tentang pengalaman mengajar. Itu yang kami lakukan setiap tahun. Training Di in-house training. Salah satu materinya itu. Salah satu materinya kita kan banyak sekali metode-metode pembelajaran. Ada yang sudah mendapatkan, ada yang belum. Yang sudah mendapatkan guru mengimbaskan kepada guru lain melalui in-house training yang kami laksanakan. Itu apa yang didapatkan? Yang didapatkan umpamanya begini Pak. Setiap guru itu kan punya cara. Kita punya metode pembelajaran. Umpamanya dalam pengajaran itu kita ada yang kita sebut dalam pembuatan soal, semacam inovasi. Iya, dalam inovasi dalam bidang pendidikan. Disitulah di wadahnya kita di samping sehari-hari juga itu kami tetap selalu berdiskusi. Alhamdulillah kami punya guru-guru di sini, walaupun dikatakan guru-guru sudah dewasa, guru-guru yang sudah senior. Alhamdulillah kami di sini ini termasuk orang-orang yang mau belajar. Jadi bagi kami di sini yang namanya walaupun sudah senior, yang namanya laptop itu bagi kami itu sudah makanan sehari-hari Pak. Itu alhamdulillah kami seluruhnya orang-orang yang mau belajar. Jadi enak kalau ada yang mendapatkan hal yang baru itu akan cepat diserap oleh sekolah kami. Itu yang membuat kami selalu. Dan juga kami bekerja di sini, walaupun saya sebagai wakil kurikulum saya tidak bekerja sendiri. Saya punya tim lagi. Kami punya tim. Ada tim yang membantu setiap tugas-tugas. Jadi setiap bidang itu walaupun dia membidangi, dia akan dibantu oleh tim. Saya tertarik dengan kelancaran tugas belajar mengajar. Iya. Nah, tentunya lancar ya. Lancar. Lancar sekali. Lancar sekali. Walaupun ada kendala seperti apa? Rasa-rasanya ya. Rasa-rasanya kalau kendala secara sehari-hari itu biasa, wajar itu kelancaran. Tapi kalau kelancaran yang akan mengganggu proses belajar mengajar itu rasanya tidak ada kami di sini. Karena kami yang kecilnya seperti apa kira-kira? Yang kecil kan kalau kita kendala dalam kita proses belajar kan ada berkaitan dengan anak yang tidak datang ke sekolah. Jadi kami anak yang tidak datang sekolah itu kami jemput Pak. Jemput. Iya, itu nanti bisa nanti bisa dijelaskan oleh Ibu Sinta, Pak Iswahyudi dan Ibu Ida Sumarni nantinya. Itu kan guru-guru kelas semua ya? Iya, guru mata pelajaran kami Pak. Kami guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran. Jadi kami tidak, yang enaknya kami tidak bekerja sendiri. Kami tidak bekerja sendiri di sini. Kami kerjanya selalu apapun bentuk pekerjaannya kami selalu kerja tim. Jadi tidak ada yang bekerja sendiri. Satu lagi yang saya tertarik, inovasi dari kita. Memang Pak Bupati, Wakil Bupati, termasuk Sekda dan perangkatnya itu tukang sapu harus berinovasi. Yang kita ini kan, yang kita kita sodorkan pengetahuan in-house training itu kan orang-orang yang sudah pintar semua, orang yang sudah mengetahui. Benar. Tapi mereka walaupun mereka tetap dituntut harus ada trik. Iya. Memudahkan
penyerapan pembelajaran kepada anak. Iya, benar. Kesulitan-kesulitan apa biasanya yang pernah dilaporkan dengan Ibu yang pernah menjadi materi dalam Indonesia Training itu? Supaya mereka semuanya lancar. Rasanya Ya. rasanya saya sulit juga Pak mengatakan rasanya ada kesulitan. Oh. Saya selama ini tidak mengalami kesulitan gitu. Ya, kesulitan. Ya, rata-rata. Maaf, di sekolah kami mempunyai fasilitas. Kita Bukan kalau kesulitan, mungkin untuk mempertajamnya lebih lagi mungkin seperti apa yang ada pernah dipertanyakan oleh para guru mapel, seperti apa untuk mempertajam lagi supaya pembelajaran itu gampang diserap. Kira-kira. Kalau di dalam Pak, rasanya kami saya mengungkapkan kesulitan tuh rasa tidak ada permasalahan ya. Oh, yeah. Karena apa? Kalau guru-guru di sini ini selalu bertanya. Yeah. Kami tidak malu guru-guru yang sudah senior bertanya dengan yang muda Ya, yang karena muda keterbukaan artinya. sangat terbuka. Ya. Jadi saya untuk mengatakan apa Ya. kesulitan saya rasa tidak ada rasanya kesulitan Ya, menerima keluhan ya. tidak ada rasanya. Jadi untuk mengatakan dikatakan kami sempurna tidak, tapi Artinya rasanya komunikasi tidak ada. ya. Komunikasi kami Mereka sangat mau baik, Pak. komunikasinya aktif. Aktif sekali, Ya. ya. Saling membantu. Jadi boleh dikatakan sempurna tidak, tapi kami termasuk orang-orang yang mau berbagi seluruhnya. Mau berbagi, Jadi alhamdulillah. Sehingga dia menjadi sempurna. Iya. Walaupun itu belum sempurna di mata Allah mungkin. Iya, benar. Karena Kami, ketika ya, sempurnanya. kami orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang mau berbagi di sini. Itu mungkin salah satu kelebihan dari guru-guru kita di sini. Iya. Mau belajar. Iya. Kan? Mau Semakin tua, semakin mau belajar. Iya, benar. Ya. Iya, benar. Oke, Pak. Bu, Ya. tahan Ya. dulu. Nanti kalau ada saya tanyakan, saya Ya, ingin sudah. ke Terima kasih. Ibu yang di sebelah. Bagian apa, di mata pelajaran apa, dan apa yang pernah dikonsultasikan untuk memecahkan masalah? Terima kasih Pak. Baiklah, perkenalkan nama saya Ibu Sinta Sundari Ya. SPD. Saya sebagai tugas tambahannya sebagai wakil kesiswaan. Kesiswaan. Eh, Ini yang guru- paling banyak menerima laporan ya biasanya. Iya. Untuk guru mata pelajaran PJOK Pak. Oh, Untuk PJOK. untuk Iya. kegiatan lainnya tugas tambahan itu sebagai pembina ekskul silat sekaligus koordinator seluruh ekskul Pak. Iya, iya, iya. Luar biasa. Ekskul, silat, Hmm. dan apa PJOK ya? Iya Pak. Setahu saya ya, bukan berarti meniadakan mata pelajaran lain. Yang sering mengharumkan sekolah biasanya PJOK dan kesenian. Karena mereka sering tampil nari walaupun jam begini-begini kan, mereka tampil artinya kalau mereka mendapatkan prestasi langsung dinilai sekolah. Bukan berarti mapel yang lain tidak. Ada juga bahkan nasional seperti matematik itu kan dilombakan secara bahasa Indonesia, mungkin bahasa Inggris, mungkin seperti itu. Tapi yang menonjol PJOK dan kesenian. Sekarang saya lihat dari opening ceremony kita kemarin, ekskulnya bagus sekali, Bu. Iya Pak. Jujur, bagus, tertata. Itu sudah berapa lama memberikan pelajaran supaya mereka itu rapi, tampil rapi dan bagus. Itu Pak, kalau untuk persiapan seluruh ekskul itu mereka Ya, kan sudah latihan mandiri setiap minggu Pak. Oh, Setiap minggu jadi mereka latihan, terus juga mungkin ada kegiatan lomba, mereka ada latihan tambahan Pak untuk ada jadwal-jadwal tertentu yang dijadwalkan mereka. Ada, Pak. Ada. setiap ekskul itu ada jadwalnya semua Pak. Iya, iya. Kendala-kendala yang dihadapi seperti fasilitas seperti apa? Kalau Itu fasilitas, kan ya benar. memerlukan fasilitas kan? Untuk fasilitas, alhamdulillah Pak di sekolah ini sudah cukup memadai Pak. Walaupun ada sedikit kekurangan, itu kami tetap ini Pak berkreatif, berinovasi untuk Ya. menanggulangi misalnya alat apa yang kurang kami buat Pak. Iya, iya. Tidak harus ya. untuk prestasi itu untuk SMP 4 alhamdulillah kita ini Pak Ya. untuk prestasi tingkat kabupaten baik itu pramuka, Ya. silat, paskib maupun ekskul yang lainnya sudah pernah mengikuti semua Pak. Alhamdulillah Masing-masing juara ada 1. prestasi ya? Ada Pak, ada juara Artinya 1, kalau ada juara 5 2, juara cabang, 3. 5 prestasi yang didapat. Iya Pak. Walaupun tidak nomor 1 mungkin. Ya. Tapi mereka paling tidak dapat nomor ya. Kalau Tapi untuk rata-rata kabupaten nomor 1 Pak, Pak, ya? nomor 1 Pak. Nomor 1. Nah, Luar yang biasa, provinsi, kan? untuk provinsi Iya, mungkin yang iya. silat itu baru nomor 3, nomor 2 gitu Pak. Untuk yang pramuka juga mungkin baru ya. Yang kabupaten kota juara 1. Iya. Untuk Iya. setiap Guru kata nomor. PJOK ini menghadapi murid-murid atau siswa-siswa yang keras biasanya. Keras tanda kutip ya. Tapi memang ada yang betul-betul keras. Ada yang betul-betul keras kira-kira
yang membangkang. Kalau sejauh ini kayaknya nggak ada Pak. Mereka tuh kalau pelajaran olahraga itu memang ditunggu Pak, senang karena mereka kegiatan di luar itu lebih lebih mengekspresikan diri, lebih bisa serius tapi santai sambil main bisa Pak itu Pak. Walaupun ibaratnya memang ada 1-2 orang yang wajar saja. kurang ini bersemangat, tapi tetap Pak mereka tetap mengikuti. Dia tuh kalau 80% atau 70% yang bersemangat, yang selebihnya tidak bersemangat, dia akan ikut dengan sendirinya. Iya Pak. Biasanya seperti itu. Fasilitas seperti bola kaki ada di sini? Ada Pak. Ada. Futsal itu Pak, gaungnya ada Futsal. Pak. Ada. Iya, iya. Ya bola kaki itu kan katakanlah anaknya kan Iya Pak. Runutan dari bola kaki. Artinya ada ya fasilitasnya. Ya masih ada lagi yang perlu disampaikan ke depan. Untuk apa? Untuk memajukan tentang PJOK. Sejauh ini mungkin itu saja Pak. Iya. Lengkap ya. Lengkap Pak. Tapi tetap inovasi jalan. Tetap Pak. Seperti apa inovasi ke depan yang yang akan diterapkan di sekolah ini supaya mereka lebih, kalau sekarang sudah maju supaya lebih maju. Untuk kalau di bidang ekskul mungkin Pak kami akan lebih menata lagi kegiatan-kegiatan memang yang meningkatkan prestasi. Misalnya kami akan memprogramkan misalnya program latihan ini untuk apa itu Pak. Jadi lebih kondusif lagi Pak. Artinya, Oke, terima kasih Bu ya. Ya Pak. Saya ingin ke Humas ya. Humas ini luas. Wartawan pun bagian Humas. Silakan, tugasnya seperti apa? Terima kasih, perkenalkan nama saya Ibu Ida Sumarni. Ya. Saya mengajar bahasa Indonesia dan tugas tambahannya Humas. Ya. Yang selama ini Humas itu hubungannya kemana saja yang pernah Ibu tackle? Kami ke masyarakat Pak, hubungannya ke masyarakat dari wali kelas, terus perangkat desa, terus komite. Apa saja yang dibicarakan komunikasi tentang pendekatan ini? Pendekatan berkaitan dengan siswa Pak. Kalau misalnya dengan komite itu ya berkaitan dengan perusahaan-perusahaan tadi kan kita mau kerjasama dengan perusahaan seperti Buyu, perusahaan PT apa Pak satunya lagi Epson. Nah itu ada lagi PT yang apa Pak yang kita kemarin kontrak proposal itu. Artinya semua yang bisa membantu itu kita hubungi ya? Iya, termasuk juga Polsek Pak, Polsek Pemulutan, Puskesmas itu termasuk juga. Bagaimana hubungan dengan media massa? Kalau media massa baik Pak, aman. Ya. Tidak masalah bagi jalan. kami. Jalan. Banyak juga yang sering datang minta data. Banyak, mereka tanya saya jawab, mereka tanya kami jawab. Iya, iya. Artinya tidak ada tersendat ya? Tidak ada Pak. Tidak. Itu yang kita tetap welcome kepada siapa saja. Iya. Perencanaan ke depan seperti apa? Ke depan. Ya kami di sini kan mau kerjasama dengan lagi ngajukan proposal mau kerjasama untuk apa? Tidak usah disebutkan sumbernya. Ya. Bekerja sama dengan mitra-mitra yang kemudian ke perangkat desa Pak. Perangkat desa ya. Ya mau ditingkatkan lagi bagaimana masyarakat di sini kan. Sama ke wali-wali anak-anak siswa nih. Bicara perangkat desa Pak Kepala Sekolah, artinya ada 13 desa, ada 22 desa ya kecamatan ini. Semuanya bermitra dengan kita ya. Atau rayon kita saja. Rayon kita saja Pak. Iya. Tapi hubungan baik. Baik Pak, sejauh ini baik Pak. Ya, itu kalau baik ya bagus. Ya terima kasih Bu ya. Ya saya ingin dengan Ibu Guru Pai ini salah satu tokoh sentral yang siapapun kenakalannya bagaimanapun, preman apapun, misalnya ada yang ugal-ugalan, kalau sudah mendengar pencerahan para ulama dia akan luluh, walaupun tidak spontan, paling tidak waktu dia pulang dari masjid, misalnya nanti kegiatannya pencerahan itu di masjid atau di langgar atau di mana, mereka mikir, oh ibu tadi pencerah materi bilang begini. Mungkin di sekolah ibu tentu ada tanggung jawab besar tentang pencerahan kepada anak-anak atau siswa-siswa kita. Ada semacam penekanan dari Pemda Ogan Ilir karena kita ini negara kita sedang dilanda dekadensi moral, artinya kemerosotan moral. Saya ada tagline-nya, orang bermoral tidak akan main judi, orang bermoral tidak akan main perempuan tanda kutip kecuali suami istri, orang bermoral tidak akan main narkoba, orang bermoral ini yang lebih parah. Orangnya pintar-pintar semua, S1, S2, ada yang S di atas sana lebih, tapi mereka korupsi. Tapi yang jelas korupsi itu dilarang, tapi itu dilakukan. Nah sekarang ada dari Pemda, alangkah baiknya penanaman iman dan takwa itu dari mulai bangku sekolah.
seperti apa yang Ibu cerahkan kepada anak-anak di sekolah selama ini dan ke depan seperti apa? Baik, terima kasih Pak atas waktu yang diberikan. Nama saya Yusnilia, SPD IGR. Saya di sini bekerja untuk mengajar, terutama di pelajaran pendidikan agama Islam. Selain itu juga saya mendapat pekerjaan tambahan, yaitu sebagai pembina IMTAK tadi dan pembina pramuka. Alhamdulillah Pak, untuk SMP Negeri 4 Pemulutan ini, kalau mengenai moral, itu kami titik beratkan pertama adalah penanaman moral dari SDM-nya dulu, para gurunya. Karena di sini murid itu mencontoh gurunya. Iya. Jadi percuma kita berkoar-koar kalau dari gurunya tidak menunjukkan moral yang baik. Ya, luar biasa. Iya. Jadi kami menanamkan sikap sifat yang baik itu dari awal, dari pintu awal, gerbang. ya. Dari pintu gerbang itu kita sudah membiasakan kebiasaan yang baik. Menyambut siswa dengan baik sampailah kita pada titik pembelajarannya. Yang pertama adalah kami tekankan adalah sikap akhlak kita. Artinya Ibu sering koordinasi atau berkumpul bercerita atau sambil mencerahkan mungkin dengan para tenaga pengajar. Kalau dengan para tenaga pengajar, alhamdulillah kita punya komunitas Pak ya. Komunitas SMP 4. Ya, itu kita belajar sharing ilmu, disisipkan juga terkait moral. Pasti tidak lepas dari hal itu. Tapi kalau untuk murid kita ada kegiatan IMTAK tadi Pak. Setiap Jumat kita adakan pembiasaan pembacaan ayat suci Al-Qur'an, kemudian pembacaan Yasin, doa, dan kita rolling Pak. Ada juga kegiatan tausiah. Nah, untuk materinya kita persilakan kepada siswa untuk mengambil materi-materi yang memang cocok untuk remaja dengan kehidupan yang memang sedang mereka alami. Hari-hari mereka Dan kami juga sebagai pembina IMTAK memfasilitasi Pak. Bisa jadi kan beberapa di antara murid itu kan tidak punya teks, kami sediakan. Artinya pas kita memfasilitasi. Kita memfasilitasi juga. Menyempurnakan yang fasilitas teks yang mereka Iya, siapkan mungkin ya. betul Pak. Ya, artinya pembelajarannya seperti itu. Dan saya kira sudah bagus Pak Iwan. Artinya mereka disuruh berpikir sendiri buat teks, tapi mungkin penyempurnaannya ada di berupa luar biasa. Ada fasilitas lain untuk? Alhamdulillah Pak, kalau di SMP 4 berkat dari Bapak Bupati Ogan Ilir, Bapak Kepala Dinas juga, kami sudah yang dulunya musola kami sangat memprihatinkan. Bisa dilihat nanti musola kita itu sudah bisa dipakai. Setiap zuhur kita bisa sholat berjamaah, walaupun tidak semuanya masuk, kita rolling per kelas. Alhamdulillah tempat wudhunya juga sudah disediakan sehingga murid itu paling tidak bisa meredam dari sikap keras misalnya seperti itu Pak ya. Ketika kita berikan aturan adanya jadwal sholat, kita buatnya jadwal sholatnya. Ada juga yang bersifat keras. Seperti apa? Ya, namanya manusia Pak, tidak semuanya ciptaan Allah kan bermacam-macam Pak. Iya. Tapi yang ditemui seperti apa? Alhamdulillah, sekalipun murid itu ada kendala yang katanya tidak mau sholat, kita tanya apa masalahnya. Tidak ada mukena, ini sekolah sudah menyediakan. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak mau dan tidak bisa. Kita ajak Pak. Intinya kita ajak dan tidak dengan kekerasan. Iya, seperti itu. Mereka diajak berkomunikasi. Iya, komunikasinya yang penting Pak. Oke Bu, terima kasih banyak. Baik Pak. Saya ingin dengan Bapak yang satu-satunya pejantan di sini selain dari saya dengan Pak Iwan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iswahyudi Pak. Tugas utama saya di sini adalah sebagai guru bimbingan konseling. Di samping itu saya mendapat tugas tambahan sebagai wakil sarana dan prasarana. Untuk sarana dan prasarana di SMP Negeri 4 Pemulutan ini alhamdulillah sudah cukup memadai. Seandainya ada kurang, ya nanti akan kita perbaiki atau akan kita tambah lagi. Paling tidak konsultasi dengan sekolah. Itu atas bimbingan Bapak Kepala Sekolah itu. Ada hambatan-hambatan dalam pengajuan berbagai hal tentang sarana prasarana atau sapras ke pemerintah? Untuk saat ini tidak ada Pak. Seperti setiap tahun kita dapat bantuan meja kursi mobiler itu cukup. Sarana seperti apa yang selama ini kita perjuangkan tentang pembelajaran? Ada tentang pembelajaran banyak Pak. Ini contohnya saja kemarin kita dari dana alokasi khusus Pak dapat bantuan Chromebook itu kan untuk proses KBM itu Pak. Itu untuk seperti apa aja?
Ya. Komputer Pak. Oh, ya komputer. Ya, komputer ya. Itu Wah, yang dari pemerintahan. Ya, Mungkin ada juga yang dari pihak lain seperti tadi dapat dari mitra ya. Epson ya dari mitra tadi Pak. Ya. Sekarang sudah persiapannya, kesediaannya berapa banyak? Cukup? Atau Alhamdulillah cukup Pak untuk komputer itu kalau tidak salah ada 32. 32. Ya. Memang itu yang dibutuhkan. Iya. Ya, karena pergantian juga kan. Iya. Iya. Barang belajar. Kalau ada yang rusak kita perbaiki. Iya, inovasi ke depan untuk meningkatkan pembelajaran, proses Untuk belajar mengajar tentang kebikaan seperti apa? tentang BK. Ya. Tugas-tugas BK itu seperti apa? Oh, Depan ini yang akan sebenarnya tugas utama BK itu adalah membantu siswa untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan secara optimal, gitu Pak ya. Pertumbuhan di sini yang berkaitan dengan fisik kalau pertumbuhan kan. Ya, setiap semester itu kita ukur tinggi badannya, berat badannya itu kita ukur. Ada kesulitan-kesulitan yang pernah ditemui seperti apa? Untuk saat ini tidak ada Pak. Tidak ada. Iya, tidak ada. Normal-normal saja. Iya. Kemudian keluhan ada. Kayaknya ya wajar-wajar saja. Iya, iya. Keluhan seperti apa biasanya? Iya. Yang paling kecil seperti apa? Kalau masalah yang paling sering di sini kayaknya siswa tidak masuk itu ya. Iya. Tapi itu bisa kami atasi dengan kerjasama dengan guru-guru yang lain. Saya sering pernah melibatkan orang tua? Iya. Respon orang tua bagaimana waktu kedatangan tim Pumdisik? Umumnya baik Pak. Baik. Iya. Iya. Tidak ada yang membela anaknya supaya begini sehingga timbul gap. Itu tergantung bagaimana kita mendekatinya Pak. Tapi sepanjang selama ini tidak pernah terjadi seperti itu. Alhamdulillah respon mereka bagus Pak kalau kita home visit. Kemudian kan kita juga home visit itu secara tim, jadi bisa saling mengisi kan. Iya. Tapi tidak banyak ya yang kelas-kelas seperti itu tidak banyak. Tidak Pak. Itu yang kira-kira kami anggap penting saja, yang sangat penting, yang urgen. Ada yang lebih penting, ada yang urgen sampai diperingatkan orang-orang itu berkali-kali misalnya. Berbuatnya tidak merubah sikap ya kan? Iya. Yang tidak merubah sikap. Umumnya kalau sudah kami datangi itu ya berubah Pak. Oh iya. Saya tadi teringat dengan Pak Sola ada tim bully ya. Tim bullying. Tim apa yang satunya? Tadi ada satu. Anti narkoba. Narkoba ya. Iya. Dua masalah itu siapa yang jawab? Itu seperti apa? Oh, yang untuk saya dulu yang terjadi di sekolah seperti apa? Sehingga perlu kepala sekolah membentuk tim itu. Iya. Untuk masalah narkoba Pak, ya kita tahu sendiri bahwa kita ini dekat dengan Palembang. Ya. Kalau di masyarakat mungkin narkoba sudah tidak asing lagi. Tapi kami di sini kemarin Pak ada 10 siswa kami pelatihan yang diadakan oleh BNN Kabupaten. Ya. Bukan. Menggunakan. Iya. Kalau kasus artinya narkoba antisipasi. Iya. Kalau kasus belum ada masalah narkoba, tapi kita mengantisipasi tadi. Kita mengadakan pembinaan. Nanti kemarin 10 anak itu sudah dibina oleh BNN Kabupaten. Nanti mereka menyampaikan kepada kawan-kawannya di sekolah untuk mengantisipasi tadi. Mengenai bullying seperti apa? Iya, sama saja untuk bullying kemarin juga kita sudah ada yang dari Polres ya, pembinaannya di Polres juga. Yang sering terjadi apa sebenarnya masalahnya? Paling-paling yang sering itu saling katoin nama bapaknya itu Pak. Itu secara umum sekolah Traina Kroso juga begitu ya. Ini kayaknya seperti apa ya, menjamur ya. Iya. Di setiap sekolah itu. Iya, hampir setiap sekolah. Tapi kira-kira apa tidak ada trik kita untuk antisipasi supaya dari mereka mulai mereka masuk sampai ke mereka selesai di sini untuk antisipasi supaya jangan dibuat semacam larangan atau gimana ya? Iya. Itu bisa melalui setiap pembinaan pada saat upacara kan bisa disampaikan. Kemudian yang guru-guru sebelum mengajar saya yakin itu pasti sudah disampaikan juga di sekolah. Namanya kita kolektif kan. Jadi tidak hanya BK saja Pak, yang guru-guru yang lain juga. Sebenarnya kalau kita orang dewasa ini itu kan dinamika sebenarnya. Tapi mereka anak-anak mungkin ada yang tidak mau terima. Gitu. Merasa pedang. Biasa saja kalau jemput orang tuanya, itu kan? Tapi karena mereka merasa tidak terima dengan itu maka jadi masalah. Mungkin mereka rasa hormat kepada orang tuanya itu tinggi. Jadi kalau orang tuanya dikata-katai pasti mereka juga perlu ada pencerahan juga. Seperti apa yang harus kita marah. Kalau dia sudah berbicara
bebas sepertinya menyebut nama binatang segala mungkin itu lain. Tapi saya kira paling menyebut nama. Tapi ini masalah di sekolah. Kelihatannya kecil tapi masalah. Selalu menjadi sehingga membuat tim. Pak sekolah di organik. Masih ada lagi yang perlu disampaikan? Saya rasa cukup, Pak. Oke. Pak Iwan, di akhir waktu sudah 50 menit, Pak. Tidak terasa kita ngobrol tentang proses belajar mengajar, disiplin dan segala macam di sini termasuk prestasi. Mungkin ada lagi yang perlu disampaikan oleh Pak Iwan untuk apa ya? Didengar oleh pihak berkompeten di atas maupun supaya apa yang terbaik di sekolah ini bisa dicontoh oleh sekolah yang lain. Silakan Pak Iwan. Terima kasih Pak. Jadi harapan saya Pak, nanti mungkin saya menargetkan 2 tahun Pak. Untuk target 2 tahun. Ya. 4 pilar yang akan saya targetkan. Yang pertama meningkatkan kemampuan akademik siswa. Jadi saya pengennya membentuk kelompok-kelompok belajar. Seperti kelompok belajar matematika, kelompok belajar PS, IPA dan lain-lain. Mata pelajaran tertentu ya. Bidang akademik juga saya pengennya juga nanti di masa yang akan datang, mungkin tahun ajaran baru, siswa ini nanti kita buat kebiasaan berbahasa Inggris. Itu setiap hari Senin. Jadi baik guru ataupun siswanya itu walaupun gaduh-gaduh Pak. Entah dia berbicara apa saja. Bahasa Inggris. Yang penting bahasa Inggris. Karena ini sudah saya terapkan. Setiap upacara itu kan ada 2 bahasa yang dipakai. Jadi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ya kemungkinan nanti tambah lagi bahasa Arab mungkin Pak. Mungkin di Ibu sentral juga itu, ya. Bahasa itu sekarang ini tren itu. Dan bahasa ini memang luar biasa Pak. Yang selanjutnya saya juga akan meningkatkan bagaimana kemampuan berbasis teknologi Pak. Jadi ini sudah kami terapkan karena kita ini sudah ada bantuan di pemerintah. Masalah komputer dan ruang komputer juga, jadi kita ini sudah ada, tinggal kita bagaimana menggunakannya sebaik mungkin asas manfaatnya. Jadi bagaimana anak-anak kita keluar dari sekolah ini ada kemampuan, jadi ada nilai jual keahlian. Jadi ketika dia tamat SMP ada sertifikat Pak, sertifikat, tapi dibuktikan dengan kemampuan keahlian mereka bisa 2 program. Jadi malah mereka bisa kalau misalnya walaupun tidak lanjut ke SMK, lanjut ke SMA, mereka bisa dimanfaatkan ke lain bidang ya. Bisa ada kemampuan. Kalau kita lihat sekarang ini kan banyak yang mau melamar pekerjaan itu hanya punya sertifikat saja, tapi tidak punya kemampuan. Nah, inilah. Kami juga Pak menerima wartawan sudah berapa tahun sejak berdiri itu. Kalau ada yang punya sertifikat pernah pelatihan jurnalistik, kita prioritas. Berarti mereka sudah dasar pada kita dari dulu Pak. Makanya keluaran Agupos itu lain dari yang lain. Gitu kan? Oke, lanjut Pak. Juga saya sekarang ini lagi berjalan proses. Kami juga ujian ini sudah berbasis komputer Pak. Jadi ulangan ini tidak lagi menggunakan kertas. Ini sangat luar biasa manfaatnya. Makanya pakai HP semua kali ya? Sebagian ada yang pakai HP, ada yang komputer juga. Jadi, tapi kami nih sebenarnya kalau kita mau hitung rombel, jumlah kita kan 200 Pak. Kuat komputer kita nih ada sekitar 30-an. Artinya kita masih perlu bantuan juga dari pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Bagaimana nanti menambah lagi mungkin 1 rombel lagi 30-an. Jadi kalau ada 60, saya rasa speednya agak cepat mereka melaksanakan ujian karena bergantian. Kita karena ada kewajiban meningkatkan kualitas pendidikan ke depan. Betul Pak. Mungkin itu salah satu caranya, mungkin kelengkapan fasilitas. Lengkap, Oke, sudah dengar ini pasti Pak Sayadi maupun Pak Bupati sendiri. Insya Allah. Lanjut Pak. Yang ketiga, saya selalu menerapkan berpedoman pada agama. Agama di sini agama Islam Pak. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Yus bagaimana kami membentuk karakter siswa ini. Jadi yang kurang berakhlak bukan tidak berakhlak, kurang berakhlak jadi berakhlak. Jadi mereka ini bagaimana sudah terbiasa. Mungkin bukan tidak berakhlak, kurang berakhlak saja. Pagi-pagi berdoa seperti itu kan. Bisa juga sholat duha itu disunahkan. Atau sholat, kami juga menerapkan di sini sholat zuhur berjamaah bergantian. Dan alhamdulillah sudah berjalan itu. Dan setiap hari Jumat baca Yasin. Dan juga pembinaan
mental, akhlak gitu, biasanya tausiah, biasanya dari guru-gurunya. Alhamdulillah sangat bermanfaat. Dan saya juga sebenarnya bersyukur Pak diletakkan di sini. Jadi luar biasa karena di sini banyak orang-orang pintar. Dan saya berada di tempat orang-orang pintar. Di sini ada 6 guru penggerak. Jadi saya di sini 6 guru penggerak. 6 guru Wah, penggerak. luar biasa. Yang lain banyak kosong. Iya. Ini sudah yang ketiga sekolah ini Pak. Jadi baru terasa yang ini Pak. Artinya memang ini Pak. Artinya manajerial itu berjalan betul. Artinya Pak Iwan berpikir bagaimana ini katakanlah memanfaatkan mereka ini supaya lebih baik, sekolah ini lebih baik ke depan. Artinya tantangannya lebih berat juga otak kita ya. Lebih berat. Mengkondisikan orang yang sudah pintar. Sudah pintar Pak. Harus lebih pintar bagaimana? Tapi alhamdulillah berada di orang-orang pintar Pak, berjalan semua. Ya, sudah paling tidak lancar ya. Lancar Pak. Lancar. Soal peningkatan mungkin koordinasi. Iya. Kali kebijakannya kembali kepada kepala sekolah. Iya. Nah yang terakhir saya berpedoman pada karakter lingkungan Pak. Jadi saya ingin mendorong anak-anak sekolah ini bagaimana mereka tuh terbiasa. Yang pertama itu misalnya bersalam-salaman. Iya. Nah ini untuk bersalam-salaman ini itu harus menjadi contoh, salah satunya guru tadi digugu dan ditiru. Kalau gurunya datang terlambat kemana bersalaman, sampai nak salami, merekatkan hubungan Pak. Iya. Merekatkan hubungan komunikasi supaya silaturahmi ini nyambung. Ya. Masih ada lagi saya. Selanjutnya juga saya mendorong juga bagaimana nantinya seni, terutama seni yang ada di Pemulutan itu hidup Pak. Budaya. Karena makanya kami bentuk ada apa? Koordinator seni budaya khusus untuk tarian nanti. Tapi mungkin peralatannya belum ada lengkap ya. Belum lengkap ya. Makanya akan kami usahakan. Ada yang drama itu, drama apa namanya? Yang bermulu. Itu seni termasuk pemulutan juga itu Pak. Aset pemulutan. Aset pemulutan yang perlu dilestarikan, dimodernisasi mungkin. Ya. Saya ini tinggi Pak cita-citanya, banyak sekali di sini kan, nggak tahu tercapai tidak. Memang kita tuh harus bermimpi. Iya. Salah satu tadi, saya pengennya punya pentas seni, jadi anak-anak ini bisa bermain drama di seni itu kan, panggung atau misalnya bermain musik, bermain tari itu. Selanjutnya mimpi saya insya Allah Pak bergabung ya. Itu kalau kita ada kemauan mudah-mudahan dibantu kawan-kawan. Pengennya sekolah ini berubah Pak, jadi sekolah yang sangat modern, yang bisa bersaing dengan Kota Palembang. Artinya menjadi idola ya? Iya Pak, idola. Jadi kalau bisa orang Palembang itu sekolah ke sini. Sekarang kita naik ke sekolah ke Palembang. Jadi kalau mudah-mudahan mimpi ini bisa terkabul. Insya Allah. Ini harus sarana. Sarana ini misalnya adanya lapangan voli, lapangan futsal yang dicat warna-warni. Kalau ke Palembang berapa? Singkat sekali kayaknya, sekitar 4 kilo 5 kilo mungkin ya. Iya, sekitar itu. Dekat ya. Paling dekat ya. Artinya wajar kalau ini akan dijadikan sekolah idola. Tinggal bagaimana guru-gurunya dan kepala sekolah. Nah, ini kerja keras Pak. Iya, luar biasa kerja keras. Selain itu, kita tidak bisa hanya membalikan telapak tangan saja. Karena harus mencapai itu pertama biaya Pak. Iya. Masih ada lagi? Ya mungkin itu saja pesan untuk kawan-kawan yang di sini, tetap bersemangat Pak. Sabar dalam menghadapi siswa, selalu bermotivasi, berinovasi, kreativitas, bantu saya di sini. Mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan ini akan diingat oleh anak-anak kita, masyarakat di sini, dan akan menjadi amal jariah bagi kita semua. Mungkin itu saja Pak. Luar biasa, kasih tepuk tangan. Saya tidak akan mengulang, tapi tonton siaran ini berulang-ulang karena inovasi semuanya sudah diterapkan di sini, dijelaskan di sini. Baik ibu-ibu yang bekerja di bidang apapun di oleh Pak Iwan, Kepala Sekolah SMP 4 Negeri 4 Pemulutan. Semoga ini bermanfaat bagi siapapun yang menonton ini. Lebih kurang kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan, ibu-ibu, Pak sekalian, terima kasih. Sampai jumpa. Selanjutnya, penampilan yang kedua, pencak silat SMP Negeri 4 Pemulutan di bawah asuhan Pembina Silat Ibu Sinta Sundari SPD. Marilah kita beri tepuk tangan yang meriah. Performance pencak silat SMP Negeri 4 Pemulutan. Di belakang lagi.
pembacaan SMP Negeri 4 Pemulutan. Perguruan Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Berdiri tahun 2024. Kurang lebih 10 bulan. Tapak Suci SMP Negeri 4 Pemulutan terdiri dari anggota kelas 7, 8, dan kelas 9. Prestasi yang telah dicapai. Prestasi yang telah dicapaikan oleh SMP Negeri 4 Pemulutan ekstrakurikuler pencak silat. Yang pertama, juara 1 ODSN tingkat Kabupaten Ogan Ilir tahun 2024. Kemudian juara 3 tingkat provinsi tahun 2024. Juara pertama dan juara ketiga kejuaraan pencak silat Tapak Suci se-Sumatera Selatan tahun 2024. Saudari, ini Tapak Suci Bu ya? Iya Pak. Cabang dari Muhammadiyah atau memang tersendiri? Memang Orto Muhammadiyah Pak, tapi kita sudah buka cabang di SMA, SMP dan SD di negeri atau swasta, jadi udah Pak. Sudah berapa lama? Ini kurang lebih baru 10 bulan Pak, tahun kemarin. 10 bulan ya. Sudah pernah ngikuti kegiatan di luar? Sudah Pak. Pertandingan-pertandingan? ODSN kemarin tingkat Kabupaten Ogan Ilir itu juara pertama Pak. Juara pertama, ya ya. Terus tingkat provinsi itu ODSN tingkat provinsi juara ketiga, dan kejuaraan lainnya itu juara 1 dan juara 2. Iya ya. Selain dari itu ini kelas berapa Bu? Ini terdiri dari kelas 7, 7, 8, 9. Iya ya. Artinya sudah sampai ke provinsi ya? Iya Pak. Ke nasional? Insya Allah bulan Juli ini kalau tidak lama-lama kami rencana mau ke Semarang untuk kejuaraan dunia. Ke Semarang untuk kejuaraan dunia, luar biasa. Berapa banyak anggota Tapak Suci di sini? Kurang lebih sekitar 40. Dari 1, 2, 3 ya? Dari sana kok jadi keren. Dari sana mau jadi hari-hari memang pakai bola ya. Berapa dia? Selanjutnya, penampilan yang ketiga. Karate SMP Negeri 4 Pemulutan di bawah asuhan Sensei Apri, Senpai Naya, dan Senpai Eki. Marilah kita beri tepuk tangan yang meriah. Untuk Karate SMP Negeri 4 Pemulutan.
Terus. Ada laga kan? Jaduk. Ada. Bisa goyang. Stop. Mundur. Di depan. Ada laga kan? Apa Pak? Ada laga. Tidak. Tidak ada ini ya? Iya. Oh, kalau itu kita langsung masuk. Oke. Kayak wawancara. Duduk, duduk. Iya. Tidak salah Pak. Naya. Komite. Kau sama Naya. Terus Bu. Terus Ya, bergerak lagi, Cak tadi. Ya. Ya. Ulangi lagi gerakan itu. Ulangi lagi gerakan itu bareng yang Cak tadi. Ulangi lagi. Mundur, mundur. Iya, mundur, mundur, mundur. Kirana maju tetap. Yang lain mundur. Kakek. Naya dari sana ya di sini. Naya tetap. Dalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sehat, Bu, ya? Alhamdulillah sehat. Bapak ketemu mananya? Alhamdulillah. Karena sering karate ya? Iya Pak, olahraga. Sudah berapa lama ngajar di sini Bu? Ngajar di sini sudah 3 tahun. 3 tahun. Ini siapa Bu? Bu? Ibu Iis. Ibu Iis dia yang apa? Iis Dahlia, bukan Ya, Pak. Iis Marina. Ini kelas berapa Bu? Ini kelas 7 sama kelas 8 Pak. Karate ini sudah berapa lama? Alhamdulillah karate ini baru dibentuk di semester inilah Pak ya. Semester ini, ya. Mereka ini pelatihnya lagi ikutin wasit juri Pak di Tapi Riau. Ibu pembina. Saya pembina. Yang penting pembina. Iya Pak. Ya kan? Segala sesuatu itu kan pembina yang. Benar Pak. Bu, ini artinya belum pernah latihan keluar ya? Belum, udah latihan di di SMA Ya. 1 Pemulutan sama SMP 1. Inovasi ke depan untuk pengembangan karate seperti apa? Yang pasti kami ingin mengikuti O2SN. Ya. Tahun ini insya Allah kami ikut Pak ya. Oh.
Doa saja biar juara, kami bisa meraih prestasi lewat jalur karate ini seperti di Pemulutan ini. Artinya jauh sebelum belum ada ini. Kalau SMP 4 Pemulutan memang baru. Baru. Iya. Iya. Baru kepala sekolah yang baru ya? Iya, baru. Ya, luar biasa Bu. Terima kasih. Diciptakan. Iya, terima kasih Pak. Ya, selesai. Selanjutnya, penampilan yang keempat, Paskibra SMP Negeri 4 Pemulutan di bawah binaan Ibu Alfi Muana Adib SPDGM. Marilah kita beri tepuk tangan yang meriah bertemu Paskibra SMP. Ambil laba, buang, ambil laba, buang, Prata siap, Prata siap, langkah, tegak, maju, jalan, tidak. Ya Allah, cantik nih kamu. Ih, bibir merah. Ya Allah, tengah-tengah Pak Iwan. Coknya kamu tiga mana? Jangan tak lipstick juga merah kamu. Harus sana atau dari sini baru tapi ke sana ya. Dia gerak hadap kanan, gerak hadap kiri, gerak balik kanan, gerak balik kanan, gerak istirahat itu Pak, gerak diam, gerak hadap terong kanan, gerak hadap terong kiri, gerak jalan di depan, gerak hadap kanan, gerak hadap kiri, gerak. Tingkat kota pernah ada menang tingkat kota gitu. Kota pernah ada tingkat kota menang. Sejarah Paskibra SMP 4 Pemulutan. Ya, dari sini asal ya. Siap. Paskibra terbentuknya pada tanggal 25 Oktober 2009. Paskibra adalah organisasi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sehat Bu ya. Ibu pembina Paskib. Iya Pak. Sudah berapa lama Paskib di sini? Sejak tahun 2009 Tahun sekolahnya. 2000. Ada persyaratan biasanya? Iya ada. Untuk anak-anak yang ikut. Tinggi Biasanya badan tinggi atau badan tidak terlalu tidak? karena di Ya. SMP kan kita pengalaman dulu ya misalnya. Jadi pengalaman. anak yang mau Iya. karena tinggi badan juga nanti yang disesuaikan. mau tapi berpengalaman. Yang Mungkin, ingin yang mau. Ya. Ya. Jadi ini berapa orang ini? Ini lebih dari 20 sebenarnya Pak yang aktif. Oh, yang aktif. Jadi mereka tuh diseleksi ya? Diseleksi dulu. Diseleksi. Ada pernah mengikuti keluar, misalnya sudah pernah dikirim? Kalau tingkat kecamatan, anak-anak ini selalu ikut di 17 Agustus selalu menang Pak, baris berbaris. Selalu menang baris berbaris. Di tingkat kecamatan? Kecamatan. Kalau Ya. kota dan provinsi baru Ya. ikut-ikut tapi belum pernah. Tapi sudah ikut berpartisipasi, alhamdulillah. Tapi mereka ini dari kelas 7, 8, 9 ya? 7, 8, 9. Iya. Artinya semua ada di kelas itu? Semua ada di kelas. Kelas 9 ini nanti diganti lagi ya? Iya, oleh kelas 9. 7 yang Iya, baru ya? Iya, benar Pak. Oke, Bu, terima kasih banyak Bu. Oke, terima kasih juga Pak. Ya, mulai. Pemirsa, ini adalah Eskul Pramuka dengan gerakan Semapur. Ikuti terus kami.
Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Sehat, Bu, Pak. ya? Alhamdulillah Sehat, Pak. segar terus. Alhamdulillah. Panas biasa Pak. Aman Pak. Biasa. Iya. Mandi ini apa namanya? Ini semapur dan Pak. Alhamdulillah. Semapur. Semapur Iya. ini saat kapan mempergunakan semapur? Saat mereka yang pastinya ketika mereka bertanding Pak ya. Bertanding. Alhamdulillah mereka kemarin juara 1. Menyambut tamu-tamu juga ya? Bisa Pak. Biasa ya? Iya. Seperti saya hari ini. Ya. Spesial ini dari Ya. untuk Agung Kos. Ya, ini kelas berapa kelas berapa? Mereka perpaduan Pak, ada dari kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Oh, jadi kelas 9 nanti sebentar lagi keluar ya? Ya, kita regenerasi Pak. Oh, regenerasi. Nah, Artinya masih ada lagi tim-tim seperti ini di ya, luar kita sana? merekrut setiap awal tahun Pak. Setiap awal tahun kita akan Iya. merekrut anggota pramuka seperti ini. Berapa banyak anggota pramuka di sini? Sebenarnya diwajibkan kepada seluruh, tapi kalau untuk yang intens bagi mereka yang berminat seperti itu. Oh ya. Pernah mengikuti apa keluar? Misalnya Ya, kegiatan keluar? Yang pasti setiap tahun kami mengikuti Prata di Kabupaten Ogan Ilir, ya, ya. dan alhamdulillah kemarin sudah memenangkan juara 1 lomba masa LTKBB pioneering mini. Alhamdulillah SMP Negeri 4 sudah dapat nama lah Dapat kegiatan nama ya. pramuka ya. Pernah ke provinsi atau ke pusat? Nah, yang itu Pak Nasional? yang belum. Yang belum. Ya, mudah-mudahan tolong doanya Pak untuk di tahun depan kami bisa untuk mengikuti Ya. yang lebih lagi. Inovasi ke depan untuk pengembangan pramuka di sini seperti apa? Kami berinovasi untuk pertama intens melakukan Ya. kegiatannya, kemudian dengan mengikuti banyak KMD, pelatihan-pelatihan bagi pelatihnya juga, Ya. kemudian ikut berpartisipasi dengan kegiatan di luar seperti itu. Fasilitas mereka seperti apa? Alhamdulillah sekolah memadai, kemudian memberikan kesempatan kepada kami sebagai pembina juga pelatihnya dan siswa sehingga kami dapat berjuang bersama untuk memajukan SMP Negeri 4 Pemungut. Oke Bu, terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Di sini Pak Bu. Oh, di sini Pak. Depan. Aku komentar sudah. Ya Pak. Terus. Ya. Pemirsa, barusan kita lihat atraksi dari pramuka dari SMP 4 Pemuda. Kalau tadi kita mengikuti kegiatan ekskul, sekarang kita ke ruang laboratorium. Ini ada banyak sekali komputer dan anak-anak sedang mengadakan kegiatan di ruang. Di SMP 4 SMP 4 Baiklah Bapak dan Ibu, langsung Ya, saja ya, ya. kita mulai sharing session untuk Jam berapa? ini yang akan dipandu oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Iwan Saprianto. Kepada Bapak dipersilakan. Yo kakek baik ketemu ya. Aku ada di rumah ya. Assalamualaikum Jam 2 lah. wabarakatuh. Ya oke. Yo. Wassalatu wassalamu asrofil amya musalin wala alihi wasbajmain amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati,
Hari ini kita sharing session setiap bulan kita laksanakan kegiatan ini dalam rangka untuk mengetahui perkembangan sekolah kita, terutama masalah siswa. Jadi saya berharap Bapak Ibu di sini melaporkan siswa-siswa kita yang bermasalah sehingga nantinya pada akhir semester pada saat kita kelas kita bisa menentukan mana-mana siswa kita yang perlu kita bina kembali. Bapak Ibu, untuk itu saya akan buka kegiatan ini. Yang pertama saya akan bertanya dulu dengan Ibu siswaan bagaimana perkembangan tentang sekolah kita dalam 1 bulan ini. Pada Ibu Sinta kami persilakan. Baiklah Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak, ganggu Pak. Pak lagi apa Pak? Lagi apa? Lagi sharing case. Oh, bisa ikut nimbrung? Bisa. Wah, ibu-ibu apa boleh saya ikut nimbrung di sharing session ini? Boleh. Sebenarnya ini mengganggu nih, Pak. Tapi saya mau ikut. Ya. Boleh Bu? Boleh saya pimpin Pak? Boleh, Pak. Boleh. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kepala Sekolah, mohon maaf saya nimbrung di sharing session Bapak. Tapi ini mungkin akan bermanfaat bagi pemirsa kita dimanapun yang menonton ini. Terutama mungkin kalangan yang berkompeten di Kabupaten Ogan Ilir maupun Provinsi Sumatera Selatan. Ini sharing session ini berapa bulan sekali Pak biasanya? 1 bulan sekali Pak. 1 bulan sekali. Mendengarkan apa saja yang yang ditukar pendapatkan di situ? Biasanya permasalahan-permasalahan masa sekolah. Oh. Misalnya masalah siswa, Pak. Ya. Kenakalan siswa, misalnya yang sering tidak masuk. Antisipasi ya? Iya, antisipasi. Iya, ya. Paling yang ringan-ringan. Kalau yang berat mungkin tidak ada. Alhamdulillah sampai sekarang belum ada, Pak. Kita pendidikan preventif sifat. Iya. Yang berat belum ada. Oke. Ibu-ibu sehat semua? Iya, kalau sehat ini enak komunikasi. Komunikasi ini bisa menambah pengalaman, bisa tukar pengalaman, dan bisa menyelesaikan masalah. Saya ingin nimbrung, Pak Sekolah, saya kepengen ada 2 pertanyaan saya lemparkan ke ibu-ibu kita ini. Siapa yang menjawab, saya kasih 50.000 satu orang. Tetap jalan. Walaupun efisiensi anggaran, kita tetap jalan. Karena amal ibadah itu dimanapun, kapanpun, kepada siapapun, ibu-ibu, termasuk dengan saya sama, gitu kan? Ibu-ibu, saya sengaja di sini ikut nimbrung, katakanlah memaksa dengan Pak Kepala Sekolah, dengan ibu-ibu sekalian. Tapi ini bukan untuk kepentingan saya pribadi, tapi kepentingan mungkin semua. Saya ingin tahu permasalahan seperti apa yang ibu-ibu pernah temui, tapi sudah berkali-kali diperingatkan kepada siswa, namun belum berubah. Silakan 2 orang saja. Ya, ada 50.000 satu orang. Ya. Ya. Silakan. Ada ibu-ibu yang tertarik? Iya. Kasih angkat tangan ya, biar enak. Iya, 1. Ya, saya ingin ibu. Bu, kenapa angkat tangan? Iya, ada yang mau saya sharing, Pak. Iya, tapi terlambat tadi. Kan sudah lama dikasih waktu. Oh. Memberi kesempatan tuh kawan. Memberi kesempatan, karena belum ada ibu yang duluan. Iya, benar, Pak. Silakan, mau tanya kenapa, Bu? Iya, yang mau saya tanyakan tentang siswa, Pak ya, permasalahan. Siswa permasalahan. Iya. Ada salah seorang siswa yang tidak usah sebut nama. Iya. Kelas pun jangan disebut. Iya, Oke. Dia itu tugasnya itu kurang gitu Pak. Oh. Setelah diteliti kenapa ternyata Iya. jarang hadir ke sekolah gitu. Jarang hadir karena tugas. Seperti PR mungkin. Iya. Oh. Banyak tugasnya yang tidak mengerjakan, nilainya kosong gitu. Iya. Ternyata memang dia suka tidak masuk gitu Pak ke kelas gitu. Oh. Sebelum ibu mungkin ada tim ya. Ibu masuk ke dalam tim atau melibatkan tim, solusi apa yang ibu tawarkan kepada anak itu supaya mereka berubah? Dan berubah nggak? Iya,
yang pertama saya lakukan sebelum saya sharing ke tim ya Pak ya, Ya. saya panggil anak itu Pak. Oh, tapi hasilnya masih tetap seperti itu. Iya, ditanya kenapa alasannya begitu. Habis akal lah kira-kira ya, mangko ngajak Iya kawan. benar. Saya koordinasi dengan Iya. guru BK gitu tim untuk membantu menyelesaikannya. Padahal akal guru ini lebih tinggi, Iya. kan? Tapi artinya masih juga kebingungan ya. Iya. Namanya manusia serba kekurangan. Pernah melibatkan orang tua ibu menyelesaikan ini? Iya pernah. Pernah. Saya pernah mengunjungi rumahnya sekitar 2 kali saya kunjungi begitu Pak. Iya, iya. Ke rumahnya. Oh, mungkin saya ingin tanya dengan guru BK ya. Iya, silakan. Ada ibu guru BK? Bapak Pak, Pak Guru. Oh ya, Pak. Bapak sudah dengar tadi pertanyaan dari ibu yang di belakang. Ini tim Bapak kan untuk menyelesaikan permasalahannya sepele kelihatannya. Tapi kalau tidak belajar itu kan artinya pembodohan. Bodoh diri dia sendiri sebenarnya. Ya seperti apa menurut Bapak, pendapat Bapak bagaimana penyelesaian? Kita namanya di sekolah ini kan kerja kolektif. Oh, ya, kolektif kolegial ya. Jadi saya sudah dengar bahwa Bu Maya pernah datang ya. Ya. Tetapi mungkin masih belum berubah Bu Maya ya. Iya, iya. Itu nanti kita bisa datang lagi tetapi dalam satu tim. Dalam satu tim ya. Mungkin melibatkan wali kelas, melibatkan guru mata pelajaran, melibatkan wakil bidang kesiswaan. Termasuk saya selaku guru BK. Ya, saya tidak akan menanyakan akhir dari masalah ini, tapi saya ingin nanyakan dulu, masalah apa yang ditawarkan oleh kawan-kawan ibu yang di sini. Termasuk nanti Pak Sol saya ingin tanya. Ya, masih ada lagi pendapatnya seperti apa? Saya kira untuk saat ini. Oke, saya ingin ke ibu yang di sebelah guru Pak ya. Kesiswaan, ya. Kesiswaan ini tokoh sentral juga ini. Sudah pernah mendapat cerita dari Ibu Maya? Sudah Pak. Nah, ini ya seperti apa? Solusi dari Ibu seperti apa? Jadi gini nggak Pak, untuk yang anak-anak tidak sekolah baik itu karena faktor, mungkin ada beberapa faktor yang mempengaruhinya Pak. Oh, ya. Satunya dia tidak sekolah dan tidak mengerjakan tugas itu Apa? faktor Saya juga ekonomi tadi. Pak. Iya. Faktor ekonomi. Menurut karena- Ibu Maya ekonomi. Oh ya, Ibu Maya. Benar ini ekonomi masalahnya? Iya Pak, setelah kunjungan 2 kali kunjungan itu ternyata Masalah ekonomi. ada faktor ekonomi. Jadi anak ini Masalah ekonomi menyangkut kehidupan mereka di rumah, tidak ada beras atau untuk sekadar ongkos sekolah. ya sekedar ongkos sekolah Oke, gitu Pak. situ saja saya ini ke Ibu kesiswaan. Sekarang sudah dengar kita kendalanya ekonomi, transport sekolah. Seperti apa solusi yang Ibu tawarkan? Jadi begini Pak, untuk solusinya kami ini musyawarah dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan wakil-wakil yang lain, dengan Bapak Ibu Guru kelas. Kami kan Pak ada dana sosial. Jadi dana sosial yang dikumpulkan dari kami guru-guru. Dana sosial ini digunakan, bisa juga digunakan untuk membantu siswa yang kendala ekonomi Pak. Sudah sering selama ini Sering Pak, ada beberapa siswa yang kami bantu, memang masalah transport kami bantu Pak, mengambil dari dana sosial. Tapi ada syarat-syarat ya supaya mereka jangan Pak. ini ya. Sebelum kami memberi bantuan, kami cross check dulu Pak. Survei dulu ya. Survei Iya. dulu. Syaratnya seperti apa kira-kira? Tingkat ekonomi seperti apa yang bisa kita kasih? Kebanyakan anak-anak di SMP 4 ini Pak, bapaknya tidak ada yatim atau bapaknya sakit. Iya. Jadi memang termasuk kategori memang yang kurang mampu. Memang kurang mampu dan wajib dikasih ya. Iya Pak. Iya. Sudah berapa banyak itu? Sudah sering ya? Sering Pak. Sudah sering. Yang jelas lebih dari 1 orang Pak yang kami bantu Pak. Ada dana sosial. Iya, Pak. Dana sosial itu dari guru-guru kita, teman-teman kita, atau dari mana? Dari guru-guru Pak. Guru-guru, tidak melibatkan siswa sama sekali? Tidak Pak. Tidak. Oh, komite juga tidak? Tidak Pak. Oke, luar biasa, kasih tepuk tangan. Guru SMP 4 Pemulutan. Sekarang saya ingin poin terakhir kepada Pak Kepala Sekolah. Pak Kepala Sekolah, ada dana sosial yang dibentuk atau apa ya, diprogram oleh guru sendiri ya rasanya, kalau tidak salah ya. Itu guru yang memprogram itu, diajukan Pak Sekolah, asisi baru berjalan. Bagaimana pendapat Pak Kepala Sekolah? Terima kasih Pak. Ya. Jadi saya selalu menyampaikan kepada Bapak Ibu guru yang ada di sini, saya sampaikan jangan sampai ada siswa kita yang putus sekolah. Ya.
Nah, ini permasalahan ini sebenarnya memang berat, Pak. Tapi ini belum sampai ke Pak Kepala Sekolah ya? Iya. Belum ya? Belum. Ya. Jadi bagaimana kita sama-sama bisa mengatasinya? Ya. Jangan sampai anak ini tidak sekolah Ya. gara-gara tidak mampu. Sedangkan program Pak Ya. Bupati wajib belajar untuk Kabupaten Ogan Ilir ini harus ditegakkan. Ya. Nah, makanya kita SMP 4 Pemulutan, Pak. Saya menegaskan pada kawan-kawan apapun yang terjadi. Iya, iya. Jadi bagaimanapun caranya, kalau anak itu memang masih mau sekolah, masih mau belajar, harus kita bantu. Tidak ada istilah berhenti. Berhenti. Ya. Nah, kecuali kalau dia tidak mau sekolah lagi. Lain Kalau tidak mau persoalan. sekolah lagi, Ya. nah ini susah kita. Ya. Nah, ini yang penting anaknya punya kemauan untuk Iya. sekolah. Ya. Kadang-kadang anak seperti ini dia pintar, kadang-kadang Iya, kan iya. dia punya kemampuan, tapi tidak mampu dalam bidang ekonomi. Ya. Makanya saya berkompromi bagaimana caranya anak yang tetap sekolah, salah satunya bisa kita gunakan lah Iya. untuk dana sosial kita, karena kita ini ada dana sosial, Pak. Iya. Ini dikoordinator oleh Ibu Sri Ya. dan kawan-kawan. Ya. Kumpulkan ini dapat dari kawan-kawan ini, Pak. Biasanya Iya, kalau iya. udah dapat rezeki dari dana Iya. sertifikasi kita kumpulkan, Iya. dan ini kalau ada diperlukan biasanya kita gunakan. Dan kedua, kita juga ini alhamdulillah ada Bapak Asuh sini, Pak. Nah, ini Pak Iswayudi ini luar iya, biasa iya. ini. Iya. Ini beliau ini Bapak saya asuh perhatikan ya. betul ya. Iya, iya. Artinya anak yang masuk yang diasuh seperti apa? Anak-anak yang memang harus kita bantu. Walaupun dia ibu bapaknya masih ada. Walaupun bapak ibu masih ada, kita lihat, Pak. Biasanya kita tidak langsung istilahnya langsung anak kita bantu, Ya, nanti besar ya. kepala. Akhirnya merembet ke yang lain. Ya, ya. Nah, biasa kita survei Ya. dulu, kita tanya dengan tetangganya, Ya. kita tanya dengan temannya, kita datangi rumahnya bagaimana Ya. keadaannya. Nah, yang kedua juga saya mencari solusi bagaimana bukan dari dana sosial saja, karena kita ini kan ada dana infak, Pak. Ya, ya. Dari infak ini setiap Jumat tuh anak-anak ini kan itu bersedekah. Oke, tahan dulu Pak Iwan, karena Pak Iwan masih ada satu season lagi. Saya sudah Iya, janji silakan. ada dua yang ini teh. Iya. Jadi saya tarik dulu mic-nya. Oke, masih ada lagi satu, jatah satu lagi. Yang mau bertanya silakan, 50.000. Ya. Ada lagi, Bapak? Ada permasalahan yang perlu, Ibu ya, di pojok sana rasanya? Ada yang perlu disampaikan? Oke, nah kasih tepuk tangan. Ibu yang di belakang sekali tapi pikirannya maju ke depan untuk bertanya. Ya, silakan Bu. Apa yang Kasih ya Pak. Ya. Saya ini kan wali kelas 7 Pak. wali kelas 7. Ya, 7B. Nah, Ya. jadi saya itu ada permasalahan anak saya itu jarang masuk juga. Jarang masuk sekolah. Ya, sudah dikasih Ya. surat, sudah sampai 2 kali panggilan masih Ya. juga. Masalahnya apa, Bu? Dia ini Pak, kebetulan kalau ini apa namanya sore sampai malam tuh kerja Pak. Oh, kerja. Iya. Sekolah kerja. Iya. Orang tuanya? Ada Pak. Ada. Sudah diomongin, orang tua sudah dipanggil Pak. Kemauan dia sendiri kerja atau memang tekanan dari orang tuanya karena ekonomi? Kemauan dia sendiri Pak. Oh, ya, ya, ya. Karena Jadi, dia ini apa pengen uang lebih dari orang tuanya. Oh, Tidak bisa kan, tidak orang bisa. tuanya kan hanya buku kan Pak. keterbatasan ya. Iya. Iya, ya. Jadi dia kerja mengumpulkan, ada yang di PT Buyung itu Pak, Oh, iya, ya, ya. yang gabah dibakar Iya. itu Pak. Jadi solusi apa yang Ibu tawarkan Nah, supaya jadi- mereka supaya dia tetap sekolah? Oh, saya Walaupun panggil, bekerja? iya, saya Ya. panggil, saya pertama sebelumnya saya dulu datang dulu ke rumahnya, Iya, ya. keadaan dia kan, Home visit ya? iya. Ya. Jadi apa sama Pak Is kan, Ya. kerjasamanya dengan guru BK. Nah, Oh. pas sudah itu ada surat kan Pak, Ya. saya kasih surat, orang tuanya datang, Oh. kooperatif orang tuanya. Orang tuanya datang. Mm-mm. Jadi apa? Jadi dia cerita anaknya ini apa namanya maunya sendiri seperti apa? Ya, artinya Mau sudah dilarang ya Iya, sudah dilarang oleh orang tuanya, tapi maunya Masih, sendiri, iya, kemauannya masih. sendiri. Jadi kami dia datang ke sini sekolah. Jadi pas dia datang ke sini Setiap hari atau misalnya sebulan sekali atau seminggu sekali cara dia tidak sekolah? dia itu seminggu misalnya 4 kali Oh, dia masuk. luar biasa itu. Luar biasa menurut saya, artinya 2 hari dia tidak masuk gitu. iya 2 hari libur. Iya, seperti Wah, itu. Tapi itu bukan dia setiap saat, bukan. iya. Bukan misalnya dalam sebulan tuh dia tidak masuk setiap hari, tidak. Oh, Dia oh, itu kalau kata orang tuanya kecapean Pak. oh, ya, ya, ya. Karena kan Istirahat dia- kira-kira iya, ya. pulangnya malam kan Pak. Oh, Nah, sudah dikasih tahu, orang tuanya sudah datang, sudah
kasih arahan. Kalau yang seperti itu dibantu enggak, Bu, oleh dana sosial sekolah? Kalau itu karena dia itu prinsipnya pribadi, Pak. Oh. Dia bukan kemampuan tidak bisa Ya. transportasi. Ya, oke, terakhir seperti apa yang Ibu Ya, ini? alhamdulillah karena orang tuanya terakhir datang minggu kemarin, Pak. Saya didampingi guru BK, sudah itu didampingi oleh wakil kepala sekolah. Ya. Ya sekolah, alhamdulillah, Pak. Artinya tetap tim menyelesaikannya? Iya. Ya. Ya, sekolah jadinya. Sudah berkali-kali Ibu sebelum ke tim untuk menyelesaikan itu? Iya. Masih bisa tidak? Alhamdulillah Ya. sekarang anaknya sekolah, Pak, sudah Oh. mulai sekolah. Tapi sebelum itu belum, berkali-kali sudah diperingatkan? Mungkin Ya. belum ada kesadaran, Pak. Oh. Setelah itu mungkin Tim. dia sadar kan, karena sudah kami kasih Oh. tahu kalau tidak naik kelas itu nggak enak. Oke, ya. Jadi alhamdulillah dia sekarang sudah sekolah, Pak. Terima kasih, Bu, ya. Iya. Ya. Pak Kepala Sekolah, bangga kita rasanya mendapatkan 2 pertanyaan, tapi ini persoalan sepele tapi menyangkut juga SDM ke depan. Karena kalau tidak sekolah ini meruginya anak itu sendiri. Tapi di satu sisi seperti itu, di lain sisi kegagalan guru juga untuk menjadikan bagaimana untuk menggiring anak itu supaya tetap belajar. Tapi pada prinsipnya anak sendiri yang akan merasa kerugian. Kalau seperti yang kedua, pertanyaan kedua, Ibu, saya ingin Ibu ini ya, SDM tadi ya, ya, kurikulum ya, kurikulum. Ini dibantu tidak oleh dana sosial? Kalau kejadian seperti saya tidak akan mengulang lagi, tapi Ibu sudah mendengar. Ya, oke. Sebenarnya kalau untuk yang dibantu oleh dana sosial itu adalah anak-anak yang kami lihat itu memang secara ekonomi memang wajib untuk kita bantu. Tetapi kalau anak yang bekerja itu karena kebutuhan keluarga kami tidak pernah bantu. Iya. Kami hanya Tapi kan membantu. itu untuk kebutuhan dia sendiri, minta lebih dari orang tua, tapi orang tua tidak Iya. mampu. Itu kan namanya itu sudah di luar pokok. Oh. Kalau ya. anak yang tidak punya dana untuk transportasi berarti dia punya keinginan. Tidak ada keinginan lain, hanya ingin pergi sekolah, tidak ada transport. Mungkin efeknya kalau dikasih ada cemburu sosial dengan anak-anak yang lain gitu. ya. Berarti kalau anak yang seperti itu dia kepingin lebih dari yang lain kan, bukan karena itu adalah tuntutan pokok. Jadi itu saja, kami tidak bantu yang seperti itu. Oke, kasih tepuk tangan. Artinya selektif ya, menggunakan dana sosial yang dibentuk oleh para guru sekalian. Oke, terima kasih banyak, Bu. Saya terakhir ingin ke sekolah. Kami sudah dengar, pemirsa juga sudah mendengar inovasi dan berbagai peningkatan untuk peningkatan pola pendidikan di SMP 4 Pemulutan. Mungkin Pak ada solusi atau ada inovasi ke depan untuk lebih meningkatkan lagi program-program ini supaya lebih terkoordinir. Pak Kepala, silakan. Yang jelas Bapak Ibu, untuk yang akan datang kita akan membentuk tim lagi. Ya. Itu tim khusus yang menangani permasalahan siswa yang tidak masuk ini. Jadi kita harus tetap memperhatikan sebab akibatnya. Ya. Mengapa siswa itu tidak masuk, tidak hadir. Nah, ini butuh pendekatan. Salah satu tadi saya dengar tadi masalah ekonomi. Nah, itu mudah-mudahan bisa kita atasi. Diatasi. Ya, dengan dana sosial ataupun dana-dana yang lain yang sifatnya bisa membantu mengurangi beban anak siswa kita. Saya berharap untuk yang akan datang ini tolong diperhatikan betul ya. Anak-anak yang tidak hadir ataupun tidak masuk itu diperhatikan betul, jangan langsung memvonis apa penyebabnya. Ya. Jadi datangi peran serta BK, peran serta kesiswaan itu berkolaborasi semua dengan wali kelas juga. Jangan didiamkan, jangan sampai pas bagi rapot baru dibahas. Nah, ini salah kadang-kadang. Artinya kita tidak melalui proses. Tapi ketika kita sudah melalui proses, Bapak Ibu, apa yang kita lakukan sudah benar. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu tepat. Ya, itu harapan saya. Nah, selanjutnya saya juga sudah bekerjasama untuk mengatasi masalah ini, Bapak Ibu. Karena kita ini ada mobil transportasi, saya minta dispensasi kepada yang punya mobil, yang anak-anak yang agak berat ini bayar ini masalah transport, itu bayar separuh saja, kan 8.000 mereka bolak-balik kan. Kasih tepuk tangan. Bahwa nanti bisa sisi ya.
Dan saya dengar yang punya mobil dia bersedia. Nah, karena jadi bentuk perhatian beliau juga terhadap sekolah kita. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu untuk sharing session pada hari ini. Iya, terima kasih. 20 menit kita sudah ngobrol di sini tentang sharing session masalah yang terjadi di sekolah ini. Saya sudah janji tadi, karena janji adalah hutang, maka saya akan memberikan itu sedikit ini uangnya. Ibu ya tadi. Ya. Terima kasih, Pak ya. Ya. Dan Ibu satunya lagi. Ya. Terima kasih. Oke. Lebih kurang kami mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun saya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di sharing session berikutnya. Dan ada yang kontrol dan juga ada dua pengawas. Jadi Pak itu dan ada dua pengawas juga ada pak sekolah ini ada barusan masuk semua tekun, namun di sini aktif dalam arti kata mereka komunikasi menggunakan HP dari pemirsa, ini ruang perpustakaan yang sekarang dipergunakan untuk ulangan karena anak sekarang memang waktunya ulangan. Perpustakaan ini nanti kita dan ada pak sekolah juga mengontrol di sini. Ikuti, ini buku-bukunya lengkap, tapi kita nanti wawancara dengan petugas perpustakaan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di perpustakaan sudah berapa lama? Ya, petugas sih? Kalau petugasnya dari 2021 Pak. 2021. Buku-buku gimana Bu? Buku-bukunya ada sekitar 5.000 judul buku. Judul buku. Wah, artinya untuk konsumsi pembelajaran cukup ya? Cukup alhamdulillah Pak. Iya, iya. Tapi itu termasuk buku-buku lama atau? Buku-buku lama dari 2009. Tapi masih jadi referensi? Masih. Artinya masih digunakan? Masih digunakan. Ya. Ke depan seperti apa nanti inovasinya untuk memajukan? Oh, kita mau buat pojok baca Pak, rencananya di luar. Ada taman, dan di sini juga di dalam juga ada pojok baca. Tapi selama ini pojok baca memang belum ada ya? Ada Pak kemarin, ada di luar, cuma di luar agak kurang kondusif, jadi kami pindahin lagi ke dalam. Mengenai fasilitas apa saja yang masih belum terpenuhi di perpustakaan? Alhamdulillah sampai sekarang lemari juga sudah ada yang baru Pak. Kalau fasilitas mungkin Pak ruangannya karena belum ada terali, jadi takut naruh komputer, jadi komputer masih ditaruh di TU. Ada tapi komputer dan printer. Tantangan juga itu ya? Terali itu Pak? Ya, insya Allah gitu. Ya takut jadi naruh printer ada sebenarnya. Ada gala sebenarnya. Iya, ya. Setiap hari ini perpustakaan ramai ini kecuali ujian mungkin. Kecuali ujian buka terus dari pagi sampai siang. Kalau hari biasa ya, di luar ujian ramai. Ramai. Oke. Bu, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak. Ya. Di samping ada yang ujian juga ada yang gotong royong menjauh di sana anak-anak ini. Mungkin sudah keluar, mereka sudah mengerjakan soal. Ya, terus ikuti kami. Perpustakaan. Oke. Siapa kita?